Setelah Ye Chen meninggalkan gua, dia menuju puncak ke-35. Ketika dia mencapai puncak ke-35, Huan Tianxiong telah kembali dari aula misi. Kali ini, meskipun kita tidak memasuki 3 tempat rahasia, kita mengambil 3 harta dan membagikannya ke setiap tempat rahasia. Kita telah memperoleh 30.000 poin inti. Huan Tianxiong tersenyum dan memberikan sebuah merek kepada Ye Chen, yang memiliki 10.000 poin inti. Setelah mengambil alih merek tersebut, Ye Chen berkata sambil tersenyum, dengan 10.000 poin inti ini, aku memiliki 13.800 poin inti. Huan Tianxiong mendengarkan, segera merasa iri dan benci. Kakak ketiga, kamu benar-benar kaya. Sekarang bahkan 10 murid inti teratas, tidak semua orang memiliki lebih dari 10.000 poin inti. Kata Huan Tianxiong. Ye Chen berkata sambil tersenyum, lebih dari 13.000 poin inti tidak dapat mengubah banyak hal. Setelah Ye Chen keluar dari puncak ke-35 kubah Huan Tian, dia langsung kembali ke puncaknya dan memasuki Gua Xianquan. Dewa perang itu berbaring tengkurap untuk tidur. Melihat Ye Chen kembali, dia hanya membuka kelopak matanya dan melihatnya. Kemudian dia melanjutkan tidurnya dengan mata tertutup. Ye Chen duduk di samping gua mata air abadi dan mengeluarkan foto jiwa yang dibelinya dari pavilion Yunchun. Dia melihatnya dengan saksama dan mempraktikkan formula Dharma sesuai dengan formula di atas. Penerapan Hunzao sederhana dan sangat sederhana. Selama kekuatan jiwa cukup kuat, ia dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Ye Chen telah mempraktikkan formula Dharma selama 3 hari, dan pada dasarnya telah mempraktikkan jiwa buku ini secara menyeluruh. Belum lagi dapat digunakan dengan bebas, ia juga dapat digunakan untuk melawan musuh. Untuk mencapai keadaan dapat digunakan dengan bebas, ia harus diasah dalam pertempuran yang sebenarnya. Setelah Ye Chen bangun dari latihan, ia menarik napas dan berkata pada dirinya sendiri, kultivasiku telah mencapai tahap akhir dari lantai 2 keabadian. Kali ini aku pergi untuk memeriksa rumah Liu Xian. Setelah kembali, aku seharusnya dapat menembus lantai 3 keabadian. Ye Chen bangkit dan menghampiri Xiao Chen, menyentuh kepalanya dan berkata, Dewa Perang, aku akan mengajakmu makan makanan lezat dan jalan-jalan di luar. Setelah mendengar ini, Dewa Perang segera bangkit dan mengusap Ye Chen dengan penuh semangat. Setelah menerimanya di dalam tas Dewa Langit dan Bumi, Ye Chen berjalan keluar dari gua mata air abadi, meninggalkan puncak 81 dan menuju aula misi. Jika dia ingin mengunjungi rumah Liu Xian, dia harus melapor ke aula tugas. Mulai bulan ini, dia harus pergi mengunjungi rumah Liu Xian sebulan sekali berturut-turut. Dia tidak boleh berhenti di tengah pemeriksaan. Tugas akan selesai hanya jika dia bersikeras selama 6 bulan. Setelah melapor ke aula tugas, Ye Chen mengambil tugas membunuh monster dan meninggalkan Cai Hua Xianzong. Setelah Ye Chen keluar dari Sekte Alam Abadi, dia pertama kali datang ke puncak gunung, dan membiarkan Xiao Chen makan terlebih dahulu. Ada banyak monster di gunung. Ye Chen bahkan tidak bisa melihat mereka sebelumnya. Sekarang Ye Chen akan membunuh mereka sebagai makanan untuk Dewa Perang. Nafsu makan Dewa Perang juga membuat Ye Chen ketakutan. Setelah memakan 2 monster besar dalam satu tarikan napas, dia bersendawa. 2 monster besar itu jauh lebih besar dari Chen. Ye Chen tidak percaya bagaimana Dewa Perang bisa menahan begitu banyak daging di perutnya. Setelah itu, Ye Chen menangkap banyak monster di alam abadi sejati dan abadi surgawi di pegunungan dan membesarkan mereka di kantong para dewa dan dewa. Dengan kekuatan Ye Chen yang meningkat, ruang dalam kantong surga dan bumi yang ilahi semakin membesar. Sekarang menjadi dunia yang sangat besar. Namun, ini hanya sebagian kecil dari ruang kantong surga dan bumi yang ilahi. Monster-monster itu dikendalikan oleh Ye Chen, jadi mereka tampak kuat tetapi tidak memiliki kekuatan serangan. Jika mereka lapar, mereka dapat langsung ditelan. Setelah Ye Chen menyiapkan cukup makanan untuk Dewa Perang, dia pergi ke kediaman Liu Xian untuk diperiksa. Setelah 10 hari, Ye Chen tiba di kediaman Liu Xian. Mengunjungi kediaman Liu Xian adalah pekerjaan yang relatif mudah. Cukup berjalan-jalan di sekitar kediaman Liu Xian untuk melihat apa yang terjadi. Jika tidak ada masalah, itu akan dianggap sebagai permainan. Jika ada sesuatu, itu akan diselesaikan dengan cara itu. Jika tidak dapat diselesaikan, itu hanya akan dapat memberi tahu sekte. Setelah 5 hari memeriksa kediaman Liu Xian, Ye Chen memasuki pegunungan dengan jubahnya. Dia keluar untuk memeriksa kediaman Liu Xian dan mengambil tugas membunuh monster. Oleh karena itu, dia dapat menyelesaikan tugas saat ini. Karena hal-hal Ordo 9 Iblis terakhir, juga kali ini tidak ingin terjadi lagi, jadi kenakan jubah, sehingga tidak ada monster yang akan mengenalinya. Setelah memasuki pegunungan, Ye Chen melihat monster tingkat rendah dan memasukkan mereka ke dalam tas surga dan bumi dewa. Bagaimanapun, ruang di dalamnya cukup besar untuk menampung begitu banyak monster. Demi menyimpan makanan untuknya, untuk sementara ia menganggap kantong surga dan bumi dewa sebagai ladang monster. Ye Chen pergi jauh-jauh ke pegunungan. Ye Chen mengeluarkan Xiao Chen dari kantong surga dan dewa dan berkata, Xiao Chen, kau lepaskan napasmu dan tarik beberapa monster. Xiao Chen mengerti perkataan Ye Chen, dan mulai melepaskan baunya. Aroma harum terpancar dari tubuh Xiao Chen dan menyebar ke sekeliling. Ye Chen diam-diam menunggu monster lain memakan umpannya. Namun, setelah sekitar setengah jam, masih belum ada monster yang datang.
Ye Chen merasa sedikit aneh. Bagaimana mungkin tidak ada monster yang tertarik? Dia memasukkannya ke dalam kantong dewa dan bumi, lalu mulai mencarinya di kedalaman pegunungan. Namun, setelah mencari sekitar 1 jam, dia tetap tidak melihat monster. Ini sangat tidak biasa. Biasanya, monster terbanyak ada di pegunungan. Belum lagi level makhluk abadi, ada banyak monster di puncak lantai 9 Tianxian, tetapi sekarang tidak ada satupun. Sangat sunyi. Ye Chen mengerutkan kening, berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang aneh di sana. Dia terus berkeliaran di pegunungan, mencoba mencari tahu alasannya. Saat Ye Chen terus mencari, kekuatan jiwa Ye Chen yang kuat segera merasakan bahwa ada napas lain di hutan pegunungan, bukan satu tetapi beberapa. Bau ini bukan milik monster, tetapi milik manusia. Peri itu pasti ada di sini. Aku tidak akan merasa salah, dan itu tepat di depanku. Kali ini, yang terbaik adalah menangkap peri itu dan menjadikannya boneka peri. Kali ini, kita akan membawa peri-peri itu kembali untuk melihat seberapa sombongnya orang-orang itu. Setelah Ye Chen merasakan napas itu, dia mendengar suara beberapa orang. Ye Chen menyembunyikan napasnya dan melihat bahwa tidak jauh darinya, ada 4 orang yang berlari cepat di 3 hutan. Mendengarkan pembicaraan mereka, mereka sedang mencari beberapa peri. Ye Chen juga penasaran untuk menindaklanjuti, hutan pegunungan ini tidak muncul monster, apakah itu terkait dengan masalah ini? Ye Chen menindaklanjuti dengan hati-hati. Setelah sekitar 1/4 jam, keempat pria itu berhenti. Salah satu dari mereka marah dengan belati di tanah. Wajahnya sedikit jelek dan berkata, "Sialan, dia mencabut belati. Sepertinya dia memang datang ke sini. Kita akan mencarinya secara terpisah, dan kita harus menemukan peri itu." Kata seorang pemuda berjubah biru langit bersulam awan putih. "Kita berempat tidak bisa membunuh peri itu sepenuhnya. Jika kita berpisah, jika kita menghadapi peri itu sendirian, kita bukan saingan." Kata pemuda itu dengan belati. "Peri itu terluka, dan kekuatannya menurun drastis. Mari kita bekerja sama dalam satu kelompok, sehingga bahkan jika kita bertemu dengan peri, kita dapat mengatasinya, dan kemudian kita dapat bekerja sama satu sama lain." Pemuda lain berpakaian putih berkata, "Itu saja." Pemuda berjubah biru langit itu duduk, dan kemudian mereka berempat terbagi menjadi 2 kelompok dan mulai mencari di pegunungan dan hutan. Ye Chen tidak tahu peri apa yang mereka bicarakan. Karena penasaran, dia memisahkan 2 tubuh yang terpisah dan mengikuti keempat pria itu, dan dia sendiri mulai mencari arah lain. Menurut intuisinya, masalah ini ada hubungannya dengan orang-orang ini dan peri. Ye Chen mencari sejenak di kedalaman pegunungan, dan tiba-tiba mencium bau darah yang sangat kuat dan menyengat. Ye Chen tertegun sejenak, dan segera mendekati arah bau darah itu. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat tanah di bawah kakinya dan darahnya berwarna merah. Ye Chen terkejut. Berapa banyak darah yang dia keluarkan sebelum dia mewarnai tanah menjadi merah. Ye Chen mengangkat matanya dan melihat ke depan. Dia melihat ada tubuh monster tergeletak di tanah di depannya. Itu bukan mayat, tetapi sekelompok mayat monster. Mayat itu telah direntangkan ke depan. Ye Chen pergi untuk melihat mayat monster yang sudah mati. Kepala monster itu dipukul, kristal iblis di dalamnya diambil. Dari luka itu, tampaknya cakar langsung menusuk kepala monster itu, dan dengan paksa menggali kristal iblis dari kepala monster itu. Ye Chen memeriksa mayat setiap monster. Cara setiap monster mati adalah sama. Saat dia bergerak maju, semakin dia merasa bahwa dia tidak memiliki dasar di hatinya. Apa-apaan ini? Apakah mereka peri dari populasi? Ye Chen melihat beberapa makhluk abadi terbunuh hanya dengan 1 pukulan, dan dia menjadi lebih waspada. Ini menunjukkan bahwa kekuatan membunuh monster-monster ini pasti di atas makhluk abadi tingkat kedua. Kemudian, Ye Chen melihat sebuah gua di bawah tebing di depannya. Mayat-mayat monster itu mulai dari gua itu. Ye Chen berdiri di kejauhan sambil menonton, takut untuk mendekat. Kemudian, dia memisahkan sebuah tubuh, dan berjalan menuju gua. Ketika dia mencapai pintu masuk gua, dia merasakan napas dingin keluar dari gua. Raungan, hanya mendengar suara gemuruh dari gua, mengikutinya dari dekat, dan melihat sebuah cakar yang dibuat oleh Xian Li ke arah Ye Chen. Kecepatan cakar itu sangat cepat, tubuh Ye Chen mundur, tetapi cakar itu masih membuka lubang untuk pemisahan Ye Chen. Ye Chen menghirup udara dingin. Untungnya, itu hanya tubuh yang terpisah, bukan tubuh yang sebenarnya. Kalau tidak, lubang ini akan berada di tubuh aslinya. Itu harus digali. Cakar Xian Li itu tidak membunuh Ye Chen Fan, tetapi mencengkeram Ye Chen Fan. Kali ini, kecepatannya lebih cepat, dan langsung melesat ke dahi Ye Chen Fan. Ye Chen melihat postur serangan itu, dan segera mengerti mengapa semua monster ini terbunuh dengan 1 pukulan. Ye Chen Fan segera berlari, dan hukum waktu dan ruang berkedip dengan cepat. Cakar itu hampir melewati sisi Ye Chen Fan. Ye Chen Fan dapat merasakan angin kencang bertiup dari telinganya. Sebelum pemisahan Ye Chen benar-benar siap, cakar itu mencengkeramnya lagi. Kali ini Ye Chen tidak menghindar. Dia langsung dicakar oleh cakar dan kepalanya patah. Dia benar-benar berubah menjadi sekelompok metode Tao dan menghilang. Ye Chen melihat cakar yang ganas itu, telah jauh untuk menghindarinya. Dalam hati terkejut, yang disebut peri di dalam gua itu terlalu kuat. Hanya cakar,
Ye Chen tidak bisa mengatasinya, dan kekuatannya pasti lebih dari Ye Chen. Setelah mata Ye Chen menoleh, sudut mulutnya sedikit terangkat dan berkata pada dirinya sendiri, karena keempat orang itu mencari orang ini, biarkan keempat orang itu datang untuk menanganinya. Ye Chen segera membiarkan salah satu dari subtubuh berikut memimpin dua dari mereka ke sini. Salah satu dari mereka, Ye Chen, segera berubah menjadi bayangan sisa dan menyeberang di depan orang-orang, dan juga menyerang mereka. Kedua pria itu terkejut dan mundur untuk menghindari serangan itu. Salah satu dari mereka berkata dengan marah, kejar. Dua orang mempercepat kecepatan untuk mengejar masa lalu, tubuh Ye Chen yang terpisah akan membawa mereka berdua ke tempat yang penuh dengan mayat binatang iblis. Kedua pria itu terkejut melihat bangkai monster di mana-mana, dan target pengejaran mereka telah sepenuhnya menghilang. Ling Su, lihat, luka ini dibuat oleh cakar para peri. Monster-monster ini dibunuh oleh para peri. Salah satu pemuda itu mengerutkan kening. Kristal iblis mereka telah diambil. Tampaknya para peri ingin menggunakan kristal iblis dari monster-monster ini untuk menyembuhkan luka mereka, dan segera memberitahu Ling Feng bahwa mereka datang. Wajah Ling Su sedikit berubah dan segera berkata. Setelah berkata, dia sudah mulai mengembun menjadi burung roh untuk terbang keluar. Setelah mengirimkan berita itu, Ling Su dan Ling Su terus berjalan maju. Ketika mereka melihat sebuah lubang di depan mereka menyipitkan mata dan segera memutuskan bahwa peri itu pasti ada di dalam gua. Namun, mereka masih tidak berani maju, karena peri itu membunuh begitu banyak monster untuk penyembuhan, belum lagi lukanya telah sembuh. Bahkan jika itu tidak baik, setidaknya Xian Li telah banyak pulih, dan kekuatan tempurnya pasti telah meningkat pesat. Dengan kekuatan mereka tidak cukup yakin untuk bertarung dengan para peri. Keduanya menunggu dua orang lainnya datang dari kejauhan pintu masuk gua, dan ada sosok yang mengawasi mereka sepanjang waktu. Kurang dari setengah jam kemudian, Ling Feng dan Ling Feng sudah tiba. Pemuda berjubah biru itu segera bertanya, di mana peri itu? Ling Su menunjuk ke lubang di depannya dan berkata, seharusnya ada di sana. Para peri telah memulihkan sebagian kekuatan mereka dengan bantuan kristal iblis dari monster-monster ini. Kita harus berhati-hati. Petik 2. Ketika tidak terluka, itu bukanlah lawan kita berempat. Sekarang, bahkan jika kekuatannya telah pulih sedikit, apa yang bisa dilakukannya? Selama kita berempat bergandengan tangan, kita akan dapat membunuhnya. Kali ini, kita akan menangkap kura-kura dalam toples. Pemuda dengan belati itu bersenandung dingin. Kekuatan keempat pria ini tidak lemah. Mereka semua telah mencapai sekitar 7 tingkat abadi. Begitu mereka bergandengan tangan, kekuatan tempur mereka juga cukup kuat. Keempat pria itu mendekati lubang dalam formasi setengah lingkaran, dan kecepatannya tidak cepat atau lambat. Ketika jarak dari lubang itu kurang dari 10 meter, sebuah cakar lain keluar dari lubang itu, dan cakar itu mencengkeram salah satu dari mereka. Kalian sudah di ujung tali pengikat. Tidakkah kalian ingin ditangkap? Kali ini tergantung kemana kalian berlari. Roh angin berjubah biru langit itu mendengus dingin, di tangannya muncul sebuah pedang panjang yang lincah melesat langsung ke cakar itu. Sebuah cahaya pedang bersiul keluar, langsung memotong cakar itu dipotong oleh pedang itu, segera kembali ke dalam lubang itu. Pada saat ini, keempat orang itu bergegas menuju pintu masuk gua dengan pemahaman diam-diam yang besar. Sebelum mereka bergegas ke pintu masuk gua, sesosok tubuh keluar dari gua itu, dan kemudian keempat cakar kental Xian Li mencengkeram keempat orang Ling Feng itu. Tubuh keempat orang roh angin itu tidak bermaksud untuk mundur, mereka bukan pertama kalinya bertarung dengan peri ini, jadi mereka sangat jelas tentang cara bertarung peri itu. Melihat bahwa cakar peri itu datang, keempat orang itu semua keluar dari pedang itu bersama-sama. Pedang keempat jatuh dan bertabrakan dengan keempat cakar. Kali ini, keempat cakar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka belum terputus. Mereka bahkan dengan keempat pedang. Peri, kamu tidak bisa melarikan diri. Lebih baik kamu menjadi boneka peri kami. Ling Feng mencibir. Peri di outlet angin adalah makhluk seperti serigala dengan tubuh abu-abu dan tingginya hanya setengah kaki. Itu adalah makhluk seperti serigala, karena itu bukan serigala sungguhan. Tepatnya, seluruh tubuh peri adalah batu berbentuk serigala. Ye Chen, yang sedang menonton dari kejauhan, melihat peri itu muncul. Dia tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, berani mencintai peri ini adalah roh suci. Di dunia manusia, ini disebut roh kudus, di negeri dongeng, itu disebut peri. Apakah kau ingin Ben Xianling ditangkap? Itu hanya mimpi. Peri itu berteriak dengan marah, dan seluruh tubuhnya bersinar. Keempat cakarnya terus menyerang 3 orang Ling Feng. Karena kau tidak tahu apa yang sedang terjadi, kau hanya akan bisa bertarung sampai kau puas. Ling Su bersenandung, dan kekuatan abadinya melonjak keluar. Dia mengayunkan pedangnya dan menyerangnya dengan gila. 3 orang lainnya juga melancarkan serangan yang lebih ganas. Pedang Qi meletus dan bertabrakan dengan cakar itu. Beberapa kekuatan saling bertabrakan, dan suara gemuruh pecah terus-menerus. Ye Chen menyaksikan, pertempuran berlangsung selama beberapa waktu, telah berada dalam keadaan buntu, kedua belah pihak tidak dapat berbuat apa-apa. Panggil para peri. Angin roh melihat mereka tidak dapat dengan cepat mengalahkan peri, segera minum dengan suara rendah. Setelah mendengar ini, 3 orang lainnya mengangguk, dan kemudian mereka semua memancarkan sinar cahaya, dan tangan mereka dengan cepat tercetak.
Ketika sidik jari berubah, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh dari langit dan menyelimuti mereka. Kemudian, di belakang mereka berempat, berdiri sosok ilusi. Keempat sosok ini sangat tinggi dan penuh dengan napas yang kuat. Ye Chen melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba menyipit, lalu terbangun dan datang, terkejut, mereka adalah orang-orang dari keluarga peri. Meskipun Ye Chen belum pernah bertemu dengan orang-orang dari keluarga peri, dia memiliki pemahaman tertentu tentang 7 keluarga abadi dan 6 keluarga abadi di negeri peri. Karakteristik terbesar dari klan peri adalah dapat memanggil peri untuk bertarung demi mereka. Selain itu, peri dari setiap klan peri berbeda. Sejak mereka pertama kali memanggil peri, peri yang mereka panggil akan mengikuti mereka seumur hidup, jadi penting untuk memanggil peri untuk pertama kalinya. Peri dapat mengikuti orang-orang yang kuat dan berkuasa dari klan Xianling. Kekuatan bertarung para peri lebih kuat daripada para pemanggil. Ini juga merupakan tempat paling menakutkan dari klan Xianling. Dapat dikatakan bahwa semua orang dari klan Xianling dapat melompati barisan untuk bertarung, jadi ini telah menetapkan posisi kedua klan Xianling di antara 6 klan abadi. Bahkan klan Tianwang yang menduduki peringkat pertama pun harus takut pada orang-orang Xianling. Ras peri juga merupakan ras yang lebih misterius, lebih aneh, sehingga banyak orang tidak benar-benar melihat orang-orang peri. Ye Chen tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan 4 peri kali ini, dan itu berada di perbatasan Wanxianzu. Keluarga peri berada di Pulau Daluo. Mengenai di mana itu juga merupakan misteri. Ye Chen hari ini juga melihat kemampuan pemanggilan unik dari klan peri. Dia menatap keempat peri itu tanpa mengedipkan matanya untuk melihat seberapa besar kekuatan tempur mereka telah meningkat setelah mereka memanggil para peri. Kemudian, setelah melihat keempat peri itu muncul, mereka bergegas menuju peri berbentuk serigala. Peri berbentuk serigala itu terinspirasi oleh rasa krisis yang kuat dan agak takut di dalam hatinya. Dia telah menderita kerugian besar di tangan para peri ini sebelumnya, tetapi sekarang dia melihat para peri ini bergegas lagi, dan segera meraung, dan kemudian dengan gegabah melancarkan serangan, sambil menyerang dan berencana untuk melarikan diri. Dalam pertempuran sengit antara 4 bayangan virtual dan cakar peri, keempat orang Ling Feng juga bergerak. Mereka bergegas menuju peri berbentuk serigala bersama-sama, dan pedang di tangan mereka melambai dan menebas di masa lalu. 4 pedang meraung keluar dan hendak membelah peri berbentuk serigala. Pada saat ini, peri berbentuk serigala meraung, kalian hanya menipu orang-orang. Jika kalian ingin membunuh peri ini akan membuat kalian membayar harganya. Setelah suara peri serigala itu turun, sebuah cahaya berkedip di jantung alis kepala peri berbentuk serigala. Sebuah manik putih seukuran apel bergegas keluar dan keempat orang itu terbang menuju angin roh. Keempat Ling Feng tercengang, lalu tubuhnya langsung mundur. Pada saat ini, manik-manik putih itu tiba-tiba, meledak, kekuatan yang mengerikan meledak, dan keempat orang Ling Feng itu benar-benar terguncang. Bayangan keempat peri itu menghilang. Keempat Ling Feng menyemburkan seteguk darah, mereka tidak menyangka, peri ini benar-benar rela menyerahkan ini, tiba-tiba akan meledakkan satu manik roh kehidupan itu. Setelah keempat orang roh berbentuk serigala itu terguncang untuk terbang, tubuhnya melesat, melarikan diri dengan cepat. Namun arah pelariannya sebenarnya ke arah Ye Chen. Ye Chen melihat pemandangan ini, menyeringai dan berkata, sungguh surga punya jalan, kau tidak pergi, neraka tidak punya pintu, kau datang saja. Ye Chen tahu betul bahwa setelah manik-manik itu meledak dari alis peri serigala, tubuh peri berbentuk serigala itu bergetar beberapa kali, dan napasnya menjadi jauh lebih lemah, dan kekuatan tempurnya turun drastis. Pada saat ini, peri berbentuk serigala itu tidak lagi menjadi ancaman bagi Ye Chen. Ye Chen dapat mengambil kesempatan ini untuk mencegat peri berbentuk serigala itu. Namun, Ye Chen tidak berencana untuk bertarung di sini. Bagaimanapun, keempat orang dari klan peri masih ada di sini. Jika mereka melihatnya, itu akan menimbulkan masalah. Setelah 4 orang dari suku Xianling memuntahkan seteguk darah, mereka melihat peri berbentuk serigala itu telah melarikan diri, yang membuat mereka sangat kesal. Mereka merasa sulit untuk menemukannya dan memaksa peri serigala itu ke tempat ini. Mereka tidak bisa meninggalkannya dengan setengah jalan. Kejar dia harus menangkap orang itu. Manik-maniknya hancur dan telah menjadi ujung busur silang. Kata angin roh, menggertakkan giginya. 3 lainnya berjuang untuk memanjat, dan keempatnya terluka oleh kekuatan ledakan mutiara. Setelah mereka berdiri, mereka merasakan semacam rasa sakit yang tajam di tubuh mereka. Tetapi mereka tidak rela peri serigala berlari seperti ini, jadi sekarang hanya bisa menggigit gigi untuk mengejar. Pada saat ini, Ye Chen telah mengikuti peri serigala sampai ke pinggiran pegunungan, dan ketika dia keluar dari pegunungan yang dalam, Ye Chen akan mempercepat langkahnya. Peri serigala merasa bahwa seseorang datang di belakangnya dan menggigil di dalam hatinya. Pada saat ini, itu benar-benar ujung busur silang. Jika dikejar oleh orang-orang saat ini, dia akan mati. Ye Chen muncul di depan peri serigala itu melihat Ye Chen, dan matanya menyipit membentuk sebuah jahitan. Ye Chen juga tidak membuang-buang kata, pedang emas ungu langit Suan keluar, aliran roh peri melonjak keluar, mengayunkan pedang ke peri berbentuk serigala. Peri serigala terkejut dan kemudian meraung. Dia tidak berharap untuk mengejar ketinggalan dengan abadi tingkat kedua. Ini merupakan penghinaan baginya. Namun,
Peri serigala saat ini, menghadapi pukulan Ye Chen, juga merasakan jantung berdetak, mutiaranya kembali, kekuatan tubuhnya sedikit, bahkan peri lapisan 2 tidak dapat mengatasinya. Peri berbentuk serigala mengeluarkan kekuatan keabadian, dan berubah menjadi cakar serigala raksasa dan memukul roh pedang dari pedang emas ungu tua langit. Ledakan, dua kekuatan bertabrakan bersama, cakar serigala terbelah menjadi dua bagian oleh roh pedang dari pedang emas ungu tua langit, dan cahaya pedang terbunuh seperti bambu. Peri berbentuk serigala terkejut, dan tubuhnya segera mundur untuk menghindari serangan Ye Chen. Tubuh Ye Chen berkelebat, dan pedang emas ungu gelap di tangannya terbunuh lagi, dan 3 pedang terbunuh. Pedang Qi sebelumnya adalah 4 ilmu pedang. Roh pedang sebelumnya dihindari oleh peri serigala, tetapi 3 ilmu pedang berikutnya, roh peri serigala, tidak memiliki cara untuk bersembunyi sepenuhnya. Peri serigala melihat bahwa itu tidak dapat bersembunyi, dan tubuhnya bersinar, dan kemudian dia sulit untuk dilawan. Itu adalah peri yang lahir dari batu. Tubuh memiliki pertahanan yang kuat. Sekarang, di tempat terakhir, itu hanya dapat memainkan keuntungan dari tubuh. Apa, ketiga pedang itu semuanya terbelah pada peri berbentuk serigala, meninggalkan 3 bekas di atasnya. Ketiga bekas itu tidak dalam, tetapi mereka mengirim roh peri berbentuk serigala untuk mengejutkan 100 kaki. Tubuh Ye Chen kembali menyala, di peri serigala belum mendarat, telah muncul di depan peri serigala, dan merupakan pedang untuk menebas. Pedang ini bukan pedang Qi, tetapi bila pedang emas ungu langit Xuan telah terbelah. Peri berbentuk serigala memiliki pertahanan yang kuat, dan Qi pedang tidak dapat terbelah sepenuhnya, lalu gunakan bagian depan pedang. Dentang, pedang emas ungu langit Xuan terbelah pada peri berbentuk serigala, dan hanya suara yang jelas terdengar. Tubuh peri berbentuk serigala hampir terbelah menjadi 2 bagian oleh Ye Chen. Selain bekas pedang, peri berbentuk serigala muncul retakan padat, menyebar seperti jaring laba-laba. Peri serigala sekarang tidak memiliki kekuatan untuk jatuh ke tanah. Ye Chen segera memasukkan peri serigala ke dalam tas Xian Kun ilahi, dan kemudian tubuhnya menyala dan menghilang. Keempat orang Xianling datang jauh-jauh. Ketika mereka tiba di tempat Ye Chen bertarung dengan peri berbentuk serigala, mereka merasakan bau peri serigala menghilang. Ada apa? Kenapa orang itu tidak bernafas? Ling Feng mengerutkan kening. Dia pergi ke sini tanpa alasan. Ling Su juga tampak ragu. Ada jejak pertempuran di sini. Beberapa orang bertarung dengan peri berbentuk serigala di sini, dan peri serigala dirampok oleh yang lain. Ling Feng dengan hati-hati mengamati daerah sekitarnya dan menemukan beberapa jejak. Ling Su tiba-tiba teringat sesuatu, berkata, ada seseorang di sini, sebelum menyerang kita, lalu kita menemukan gua tempat peri itu bersembunyi. Sial, dia ingin kita bertarung dengan peri bersirip dan remis. Dia pandai memancing. Siapa dia? Ling Feng menggigit giginya dengan dingin. Peri ini yang kita temukan. Tidak ada orang lain yang tahu. Bagaimana orang itu bisa tahu? Anak muda yang memegang pedang pendek bertanya-tanya. Ling Feng bersenandung, sekarang semuanya sudah terlambat, sungguh menjijikkan, dan pada akhirnya akan gagal. Pada saat ini, seekor burung muncul di depan mereka. Tubuh burung roh itu terbuka, menjadi beberapa kata, urusan keluarga, cepat kembali. Setelah melihat kata-kata ini, orang-orang Ling Feng mengubah wajah mereka, dan mereka saling memandang. Kita akan kembali ke keluarga dulu. Meskipun angin roh tidak mau, tetapi sekarang juga tidak berdaya, hanya bisa kembali ke orang-orang Xianling lagi. Setelah Ye Chen meninggalkan pegunungan, dia menghindarinya jauh-jauh, dan datang ke gunung tanpa mata dan mengeluarkan peri itu. Peri berbentuk serigala itu telah sekarat, dia tidak bisa mengangkat kelopak matanya, menyipitkan mata pada Ye Chen yang tidak berdaya. Sayang sekali manik-manik itu hilang. Kalau tidak, kekuatan abadi dalam tubuh ini pasti dapat meningkatkanku ke tingkat keabadian ketiga. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Namun, meskipun manik-manik roh dari roh abadi telah hilang, kekuatan abadi dalam tubuh abadi sudah sangat tebal. Ye Chen memulai formula menelan yang abadi dan menyerap semua kekuatan dalam peri berbentuk serigala. Tanpa dukungan kekuatan abadi, peri berbentuk serigala menjadi batu lagi. Setelah Ye Chen menyerap kekuatan yang begitu kuat, tubuhnya seperti sungai dan laut. Sebuah kekuatan melonjak, dan alam dipromosikan ke puncak tingkat kedua abadi dalam sekejap. Menurut kecepatan ini, selama Anda membunuh beberapa monster di alam abadi, diperkirakan mereka akan dapat menerobos ke tingkat ketiga abadi. Ye Chen duduk dengan lutut bersilang, berpikir dalam hatinya, apakah itu hanya karena dia mengejar peri? Dari Pulau Daluo ke sini, sejauh ini, agak tidak realistis. Jika mereka tidak mengejar ke sini dari Pulau Daluo, mereka pasti telah memasuki Wan Xianzu dari Pulau Daluo. Ada apa? Setelah menemukan peri berbentuk serigala, mereka mulai mengejar dan membunuh. Untuk apa mereka datang ke Wan Xianzu? Pengalaman, klan Xianling selalu misterius dan kuat. Pada hari kerja, mereka hampir selalu bersaing dengan klan Tianwang, dan memiliki Xianzu pertama yang ingin menggantikan klan Tianwang dan menjadi 6 Xianzu besar. Ambisinya tidak kecil, dan dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Ye Chen merasa perlu untuk melaporkan kepada Zhongmen tentang kemunculan klan Xianling di rumah Liu Xian di Wan Xianzu. Setelah meninggalkan puncak yang sederhana, Ye Chen terus berpatroli di rumah Liu Xian. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Chen tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Setelah itu,
Ye Chen pergi jauh ke pegunungan dan membunuh beberapa monster di lantai pertama dan kedua abadi. Setelah menyerap semua kekuatan di tubuh mereka, kekuatan di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan ada tren terobosan. Karena kita akan menerobos, kita harus pergi dan membunuh beberapa monster dengan 3 tingkat abadi, dan menggunakan kekuatan mereka untuk menerobos 3 lapisan abadi dengan satu gerakan. Ye Chen berbisik pada dirinya sendiri di kedalaman pegunungan, dan kemudian mulai mencari monster yang lebih kuat. Dengan kekuatannya saat ini, tidak menjadi masalah untuk membunuh 3 lapisan abadi. Setelah pencarian, 3 lapisan abadi tidak ditemukan, tetapi mereka bertemu dengan ular piton jiwa es 4 lapis. Ye Chen awalnya ingin menghindarinya. Lagi pula, untuk Jin, tingkat abadi 4, jika dia ingin membunuhnya, dia harus menghidupkan kembali pedang emas hijau darah suci, yang menghabiskan terlalu banyak. Tetapi ular piton jiwa es sangat ingin menemukannya, dan langsung bergegas kepadanya. Dia tidak bisa bersembunyi jika dia mau. Begitu ular boa es itu melesat, mulutnya yang besar akan menyorot kabut es, yang akan memadatkan udara dalam sekejap. Begitu terkena kabut es, ia dapat langsung membeku. Selain itu, kabut es itu sangat dingin, hawa dingin itu dapat langsung menembus tubuh lawan, membekukan darah lawan, dan merusak ladang ramuan. Ye Chen melihat kabut es itu melesat keluar, dan tubuhnya langsung mundur. Di depannya, bunga-bunga dan pepohonan semuanya membeku, lalu hancur berkeping-keping. Ye Chen menjalankan Xiang Tiangong. Jika ingin berhadapan dengan kabut es ular piton jiwa es, ia hanya dapat menggunakan mantra atribut api. Di tubuh Ye Chen muncul lapisan api ungu, api itu keluar, suhu di sekitarnya juga langsung meningkat banyak. Merasakan panas dari Ye Chen, ular piton itu memuntahkan jantung ular itu dan menatapnya. Kemudian ia membuka mulutnya dan meludah lagi. Menghitung kekerucut es, ia membunuh Ye Chen. Bahkan jika Ye Chen memiliki Xiang Tiangong untuk melindungi tubuhnya, dia bisa merasakan dinginnya dari atas kerucut es. Dalam menghadapi lawan yang begitu kuat, Ye Chen hanya bisa mengorbankan pedang emas hijau darah suci, dan kemudian menjalankan Deluoyan Xianjue untuk menghidupkan kembali pedang emas hijau darah suci. Pedang emas hijau darah suci bersinar terang, dan kekuatan abadi dalam tubuh Ye Chen juga dikonsumsi dengan sangat cepat. Dia mengayunkan pedangnya dan menebasnya. Cahaya pedang biru membelah langit, dan itu sekuat jatuh dari langit. Di bawah pedang ini, kerucut es dari ular piton es hancur berkeping-keping, dan roh pedang mendekati ular piton es. Dalam sekejap mata, itu ada di depan ular piton jiwa es. Tubuh ular piton jiwa es langsung mengembun menjadi lapisan es tebal, ingin menggunakan lapisan es ini untuk menahan serangan pedang Qi. Bang! Roh pedang jatuh pada ular piton es, dan lapisan es pada ular piton es meledak seketika, diikuti oleh sinar darah yang keluar dari ular piton es. Darah dan ular piton es menyatu dan berubah menjadi darah es. Ular piton es itu meraung. Meskipun pedang itu menghancurkan pertahanannya, ia belum terbunuh sepenuhnya, tetapi ada noda darah yang dalam di kepalanya. Namun, dalam sekejap, noda darah itu membeku karena embun beku, dan darahnya tidak lagi mengalir keluar. Ular piton es itu menatap pedang hijau darah suci Ye Chen dengan ketakutan. Hanya satu pedang saja hampir membunuhnya. Tubuhnya yang besar melesat dan berbalik untuk melarikan diri. Mau pergi sekarang, bisakah kau pergi? Ye Chen mendengus dingin, bagaimana mungkin dia membiarkan ular piton jiwa es pergi seperti ini. Dia mengangkat pedang emas hijau darah suci lagi. Tentu saja, kali ini, dia tidak menghidupkannya kembali, tetapi memadatkan kekuatan abadi pada pedang emas hijau darah suci dan menebasnya. Ular piton es ini telah terluka. Dia harus mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Melihat cahaya pedang Ye Chen lagi, ular piton es segera mengeluarkan kabut es, dan di dalam kabut, beberapa kerucut es di bawah, yang masing-masing dingin dan menusuk. Bang! Ketika kerucut es dan cahaya pedang Ye Chen saling bertabrakan, cahaya pedang tampaknya memadat dalam kabut es. Namun, Ye Chen tidak bisa tidak melihat pedang emas hijau tanpa menghidupkan kembali darah suci. Ketika Ye Chen melihat ular piton es, dia segera menjalankan Daluo Paj Xianjue. Pedang emas hijau darah suci hidup kembali, dan cahaya pedang menjadi ganas dalam sekejap. Itu menembus kabut es, menghancurkan kerucut es sepenuhnya dan membelahnya pada ular piton jiwa es lagi. Pedang itu menusuk luka ular piton Bingpo, dan aliran darah menyembur keluar. Tubuh Gunung Bingpi terbelah oleh pedang ini, dan organ-organ dalamnya hancur. Ular piton jiwa es meraung, suaranya menjadi tidak berdaya. Setelah kepala itu diangkat, ia jatuh lagi. Tidak ada kekuatan untuk menopangnya lagi. Demi keselamatan, Ye Chen memenggal kepala ular piton jiwa es itu. Udara dingin keluar dari tubuh ular piton es itu, langsung membekukan luka dan membekukan darah. Ye Chen mulai menyerap kekuatan ular piton es itu. Gunung Bingpi termasuk dalam 4 tingkat keabadian. Kekuatan di tubuhnya cukup tebal. Setelah menyerap kekuatan ular piton jiwa es, Ye Chen langsung merasakan ada gelombang kekuatan di tubuhnya. Perasaan seperti itu untuk menerobos menjadi semakin kuat. Ye Chen berdiri di tempat yang sama, dan kemudian menjalankan buku alam. Kekuatan dan Tianzong meledak. Ledakan, kekuatan internal Ye Chen benar-benar menembus batas dan memasuki 3 tingkat keabadian dengan satu gerakan. Ki keabadian di sekitarnya bergegas menuju Ye Chen.
Ye Chen juga menyerap sebagian cairan aslinya, membuat kekuatan abadi miliknya semakin kuat. Setiap pagi ada perasaan yang kuat di dalam tubuh. Kemudian, Ye Chen menggali kristal iblis di dalam tubuh ular piton jiwa es. Kristal iblis itu lebih dingin daripada manusia. Ketika dia mengeluarkannya, ada lapisan udara dingin yang melilitnya. Sepotong kristal peri dengan 4 lapisan dapat ditukar dengan 800 poin inti, tetapi jika aku menyerapnya, aku juga dapat meningkatkan banyak kekuatan. Ye Chen berjuang untuk menentukan apakah akan menukarnya dengan poin inti atau berlatih. Pada akhirnya, Ye Chen tetap memilih untuk menyempurnakannya. Sekarang dia ingin terus meningkatkan kekuatannya. Hanya ketika kekuatannya sendiri menjadi lebih kuat, titik inti dapat digunakan. Jika tidak peduli berapa banyak uang yang diperoleh dari titik inti, dia akan frustrasi jika dia tidak memiliki kehidupan untuk menggunakannya. Setelah Ye Chen menyempurnakan kristal iblis ular piton jiwa es, kekuatan yang terkandung dalam kristal iblis memang sangat kuat, yang membuat kekuatan Ye Chen meningkat pesat. Meskipun itu hanya tahap awal dari 3 tingkat keabadian, dibandingkan dengan tahap awal biasa, dia telah meningkatkan 1 tingkat. Ye Chen, yang telah menembus 3 tingkat keabadian, sekarang sangat bersemangat tentang perang duniai. Dia terus mencari monster di pegunungan. Seperempat jam kemudian, Ye Chen menemukan harimau kalajengking dengan 3 lapisan keabadian. Harimau kalajengking itu jauh lebih besar daripada harimau kalajengking biasa. Ekor kalajengking besar di belakangnya seperti jarum baja besar, dengan cahaya dingin bersinar di atasnya. Ye Chen bertemu dengan binatang buas harimau kalajengking, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung bergegas ke masa lalu. Dia tidak menggunakan senjata apapun kali ini. Dia ingin mengerahkan kekuatannya sendiri dan melihat berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mengalahkan monster dengan level yang sama tanpa senjata. Ketika harimau kalajengking itu melihat ada manusia yang menantangnya, ia pun berteriak histeris, dan tubuhnya yang besar berlari kencang ke depan. Beberapa ekor kalajengking itu mengeluarkan swoosh di belakangnya, dan menusuk Ye Chen dengan ganas. Ekor kalajengking ini mengandung racun yang sangat tinggi. Jika tertusuk, pasti akan berakibat fatal jika tidak ada pil untuk menyembuhkannya. Seluruh tubuh Ye Chen berkilauan dengan emas, dan ia memutuskan untuk menggunakan tubuh emas 9 putaran untuk mencegah ekor harimau kalajengking itu menusuk kulitnya dan diracuni oleh kalajengking. Tinju Ye Chen penuh dengan kekuatan abadi. Ia meniup tinjunya, dan tangannya adalah Kaisar Dao Tianquan. Sekarang, tinjunya sangat kuat. Tinju dan ekor kalajengking itu bertabrakan, dan kekuatan tinju yang kuat menerbangkan peluru ekor kalajengking itu, dan terjadilah kilatan bunga api. Ye Chen sedang menyerang, melompat, dan berputar untuk membunuh, sekali lagi membombardir ekor kalajengking di atas. Bang! Suara renyah terdengar, dan retakan muncul di ekor kalajengking. Raungan, harimau kalajengking meraung, dan rasa sakit membuatnya menunjukkan giginya. Dia tidak menyangka Ye Chen begitu ganas. Itu adalah 2 tinju yang menghancurkan ekor kalajengkingnya. Ye Chen juga sedikit kecelakaan, kekuatannya telah mencapai tingkat yang begitu kuat. Pada saat ini, saya melihat bahwa binatang harimau kalajengking itu tampak marah. Ada lapisan halo di ekor kalajengking. Kekuatan keabadian membungkus seluruh ekor kalajengking. Di ujung ekor kalajengking, kekuatan abadi melonjak, dan kemudian tiba-tiba menusuk Ye Chen. Kecepatan serangan ini sangat mengerikan, dan Ye Chen juga terkejut. Namun, dia sama sekali tidak takut. Kekuatan abadi meletus dalam sekejap dan dengan cepat mengembun di tinjunya. Tuhan melarang 9 tinju. Ye Chen bergumam dan meledak pada saat ekor kalajengking itu menusuk. 9 tinju hampir selesai dalam 1 detik. Hanya mendengar suara tabrakan, bang bang bang, transmisi 9 terus-menerus. Ekor kalajengking terus menahan 9 pukulan Ye Chen, lingkaran cahaya pada ekor kalajengking menghilang, sengatan ekor kalajengking langsung meledak. Raungan, harimau kalajengking itu menjerit. Kemarahan di matanya telah berubah menjadi ketakutan. Tanpa ekor kalajengking, itu pada dasarnya tidak berguna. Melihat Ye Chen begitu ganas, binatang buas harimau kalajengking itu tidak terus melawan Ye Chen, berbalik untuk melarikan diri. Tetapi Ye Chen tidak akan membiarkannya pergi. Dengan 1 langkah, kekuatan yang kuat meledak, dan sepasang tinju besar membombardir harimau kalajengking itu. Tubuh besar harimau kalajengking itu terbang keluar. Bang! Harimau kalajengking menabrak lebih dari selusin pohon kuno yang besar, lalu berhenti. Setelah memuntahkan beberapa suap darah, harimau kalajengking itu tergeletak tak berdaya di tanah, terengah-engah. Ye Chen pergi ke depan harimau kalajengking, dan memotong ekor kalajengking binatang buas harimau kalajengking itu dengan pedang. Ekor kalajengking harimau kalajengking itu dapat digunakan untuk memurnikan senjata. Meskipun ekor kalajengking itu sedikit patah, itu tidak masalah. Binatang buas harimau kalajengking itu menjerit menyayat hati, dan kemudian, Ye Chen menampilkan formula pemerkosaan yang abadi dan mulai menyerap kekuatan abadi harimau kalajengking itu. Harimau kalajengking itu merasakan kekuatan yang cepat lewat di tubuhnya, dan mendengus tidak mau, tetapi tidak ada cara untuk menghentikannya. Sesaat kemudian, harimau kalajengking itu benar-benar dihisap kering oleh Ye Chen. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan sekali lagi merasakan kekuatan formula peri Daluo. Ye Chen terus menemukan 2 makhluk abadi dan 3 lapisan monster di pegunungan untuk pertempuran pertama.
Setelah membunuh kedua monster itu, dia menyerap kekuatannya dan dengan kuat menstabilkan wilayahnya di hari-hari awal 3 tingkat keabadian, lalu meninggalkan gunung. Itu saja untuk perjalanan ini. Sudah waktunya untuk kembali. Setelah Ye Chen keluar dari gunung, dia menghela napas. Dia telah berada di rumah Liu Xian selama sebagian besar bulan ini. Ye Chen keluar dari gunung dan pergi ke kota terdekat. Dia berencana untuk beristirahat dengan baik. Keesokan harinya, dia berangkat ke Zhongmen. Namun, ketika dia memasuki kota, dia mendengar di kedai bahwa banyak biksu meninggal di luar kota selama 2 hari ini, dan semua kekuatan keabadian mereka diserap dan berubah menjadi mayat. Ye Chen mendengar berita seperti itu, wajahnya sedikit berubah, Xian Li dihisap sampai kering. Bagaimana mungkin semua ini terdengar seperti formula untuk memperkosa makhluk abadi? Apakah dikatakan bahwa kakak seperguruannya Wu Xie telah kembali? Ye Chen untuk memahami bagaimana ini terjadi, dia bermaksud untuk tidak kembali untuk sementara waktu, dan akan melihat situasi di sini. Keesokan paginya, berita datang dari dalam kota bahwa beberapa mayat telah ditemukan di luar kota, yang semuanya telah diserap oleh Xian Li. Mayat-mayat itu dibawa kembali dari luar kota dan ditempatkan di gerbang, menunggu orang-orang untuk mengambilnya. Ye Chen melihat mayat-mayat itu. Mayat-mayat itu mengerut, dan esensi Xian Li telah dihisap keluar. Namun, dia tidak merasakan bau luo besar yang menelan formula abadi, jadi dia merasa sedikit lega. Sepertinya ini bukan yang dilakukan kakak seperguruan. Lalu siapa yang melakukannya? Ye Chen mengerutkan kening. Apakah Anda mengatakan bahwa ada pembunuh di rumah Liu Xian? Ye Chen menanyakan tentang rincian insiden Tiandian ini, dan mengetahui bahwa para pelaku tampaknya melakukan kejahatan di malam hari, dan tidak ada orang yang meninggal ditemukan di siang hari. Setiap kali, mereka ditemukan di luar kota ketika seseorang datang ke kota di pagi hari. Ye Chen berpikir bahwa pembunuhnya pasti suka melakukan kejahatan di malam hari. Jadi, di malam hari, Ye Chen memisahkan diri dan meninggalkan kota. Selama beberapa hari terakhir, banyak orang meninggal di malam hari. Beberapa biksu yang tidak cukup kuat tidak berani keluar kota di malam hari, jadi gerbang kota sangat dingin di malam hari, dan Ye Chen tidak dapat melihat beberapa orang. Setelah meninggalkan Cheng, tidak ada seorang pun yang terlihat. Ye Chen berjalan keluar di sepanjang jalan utama di luar kota. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, angin kencang tiba-tiba mengeluarkan suara. Tampaknya ada bayangan gelap yang lewat. Ye Chen tiba-tiba terkejut, dia berdiri di tempatnya, waspada di sekitarnya, sekelilingnya menjadi sangat sunyi. Ketika Ye Chen siap untuk pergi ke depan, dia merasa ada seseorang yang menatapnya di belakangnya. Dia tertegun sejenak dan tiba-tiba berbalik untuk melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri di belakangnya. Ye Chen bahkan lebih takut. Pria berpakaian hitam itu dapat muncul di belakangnya tanpa suara. Kekuatan ini benar-benar luar biasa. Jika tidak, persepsi Ye Chen tidak dapat dideteksi sebelumnya. Pria berpakaian hitam itu hampir diselimuti malam. Selain sepasang mata, seluruh tubuhnya terbungkus, dan dia menatap Ye Chen dengan tenang. Ye Chen juga diam-diam menatap pria berpakaian hitam itu. Dia tidak bisa melihat mata pria berpakaian hitam itu, karena mata itu benar-benar lubang angkasa, tanpa jejak kilau. Ye Chen mengerutkan kening. Dia ingin merasakan napas pria berpakaian hitam itu, tetapi pria berpakaian hitam itu sama sekali tidak memiliki napas, seperti orang mati. Ye Chen mengerti mengapa dia tidak dapat menemukan bau pria berpakaian hitam itu sebelumnya. Siapa kau? Mengapa kau ingin menyedot kekuatan abadi para biksu itu? Ye Chen bertanya dengan suara rendah. Pria berbaju hitam itu tidak berbicara, tetapi melihat dengan tenang. Dia sepertinya tidak mendengar kata-kata Ye Chen. Mata Ye Chen menyipit. Kemudian dia mendengar suara dari belakangnya. Jika kau bertanya padanya, dia tidak akan menjawabmu, karena dia hanya boneka, dan akulah yang menyedot orang-orang itu. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tiba-tiba berbalik dan diam-diam muncul sosok di belakangnya. Dia juga seorang pria berbaju hitam, yang juga membungkus dirinya hanya dengan sepasang mata. Namun satu-satunya perbedaan adalah matanya memiliki cahaya. Meskipun dalam kegelapan, mereka jelas berbeda dari pria berbaju hitam tadi. Intinya, pria berbaju hitam itu memiliki napas di sekujur tubuhnya. Siapa kau? Ye Chen bertanya. Tidak masalah siapa aku, dan kau tidak perlu tahu, karena kau akan menjadi mumi seperti orang-orang itu. Pria berbaju hitam itu mencibir, senyumnya sangat jahat. Ye Chen menatap pria berpakaian hitam itu tanpa rasa takut, dan berkata, jika kau membunuh dengan begitu ceroboh, kau tidak takut menarik kemarahan publik. Kemarahan, oleh orang-orang itu, aku akan membunuh sebanyak yang mereka datangi. Jangan katakan bahwa akan ada orang kuat. Yang kuat itu egois, jadi mereka tidak akan memperhatikan hal-hal seperti semut itu. Pria berpakaian hitam itu meremehkan dan berkata dengan dingin. Tapi ini adalah rumah Liu Xian, yang merupakan batas di bawah yurisdiksi Zhao Hua Xianzong. Jika kau membunuh orang yang tidak bersalah di sini, Cai Hua Xianzong akan mengirim orang-orang kuat untuk mengurusmu. Kata Ye Chen. Pria berpakaian hitam itu mencibir lagi. Tampaknya dia sama sekali tidak takut pada Cai Hua Xianzong. Dia berkata dengan dingin, baiklah, aku sudah lama berbicara denganmu. Aku tidak banyak bicara tentang orang-orang sebelumnya.
Kau yang pertama, sekarang kau harus pergi. Pria berpakaian hitam itu tidak membuat gerakan apapun setelah dia selesai berbicara, tetapi Ye Chen Ku merasakan angin dingin datang dari belakangnya. Itu adalah boneka yang dengan cepat mendekatinya. Tubuh Ye Chen berkelebat, dia telah berada di tempat yang sama. Boneka itu hanya meraih masa lalu dengan satu tangan, tetapi kosong. Namun, segera setelah itu, boneka itu juga menghilang. Setelah Ye Chen menghindar, dia tidak memiliki napas. Dia melihat seorang pria berpakaian hitam di sampingnya, dan hatinya tiba-tiba terkejut. Kecepatan boneka berpakaian hitam itu begitu cepat sehingga dia telah disusul oleh kecepatan hukum ruang dan waktu miliknya. Pada saat boneka berpakaian hitam muncul, tangan boneka berpakaian hitam itu meraih Tian Linggai milik Ye Chen. Kecepatannya sangat mengerikan. Ye Chen mencoba menghindarinya dengan hukum ruang dan waktu, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Bang! Dalam sekejap, tubuh Ye Chen meledak, berubah menjadi metode Tao dan menghilang di tempat semula. Tangan boneka hitam itu meraihnya lagi. Pria berpakaian hitam, yang memanipulasi boneka berpakaian hitam, memiliki ekspresi terkejut dan marah di matanya. Dia baru saja melihat dengan jelas bahwa setelah ledakan Ye Chen, dia berubah menjadi gumpalan Dharma. Itu hanya bagian dari tubuh, jadi nyata. Apakah dia dari Sanxing Xianzong? Pria berbaju hitam itu sedikit takut, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Sanxing Xianzong dipisahkan dari Wan Xianzu oleh Tian Yuanzu. Bagaimana mungkin murid-murid Sanxing Xianzong datang ke Wan Xianzu? Memikirkan hal ini, pria berbaju hitam itu tampak semakin dingin. Dia tidak peduli apakah Ye Chen adalah murid Sanxing Xianzong. Singkatnya, dia telah dipermainkan oleh Ye Chen sekali, jadi dia harus membunuh tubuh asli Ye Chen. Saat ini, tubuh asli Ye Chen telah keluar dari kota. Dia tahu bahwa akan berbahaya baginya untuk tetap tinggal di kota. Bahkan jika dia tidak meninggalkan kota, pria berbaju hitam itu akan datang ke pintunya. Setelah Ye Chen meninggalkan kota, dia pergi ke arah lain, mencoba menghindari arah pakaian hitam itu. Begitu dia keluar dari kota, dia dicegat oleh pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam dan boneka berbaju hitam berdiri bersama dan menghalangi Ye Chen. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, apakah kau berani mempermainkanku? Aku akan membuatmu menderita 100 kali lebih banyak daripada menyedot kekuatan abadi. Aku akan memurnikanmu menjadi boneka, sehingga jiwamu tidak dapat bereinkarnasi selamanya, dan jiwamu akan tersiksa. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tertegun sejenak. Matanya tertuju pada pria berpakaian hitam, dan kemudian dia melihat boneka berpakaian hitam. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Ketika Ye Chen memikirkannya, boneka berpakaian hitam itu telah bergerak dan bergegas ke arahnya dengan cepat. Tampaknya dia telah sepenuhnya menyatu dengan malam. Mata Ye Chen bersinar, dan kekuatan jiwa bergegas keluar dengan cepat. Dia berubah menjadi pedang jiwa dan langsung memotong alis boneka berpakaian hitam. Ketika lelaki berpakaian hitam itu melihat pedang jiwa Ye Chen, matanya berkilat ngeri. Kemudian, boneka berpakaian hitam itu tiba-tiba melesat untuk menghindari serangan pedang jiwa Ye Chen. Setelah menghindari serangan Ye Chen, boneka berpakaian hitam itu tampaknya telah mempercepat beberapa menit, dan bergegas menuju Ye Chen dalam sekejap. Foto jiwa, Ye Chen berteriak keras. Ketika pakaian hitam itu dekat dengannya, kekuatan jiwa bergegas ke masa lalu. Tanpa penyimpangan apapun, kekuatan jiwa Ye Chen jatuh pada boneka berpakaian hitam itu dan memasuki pikirannya. Dalam pikiran boneka berpakaian hitam itu, cahaya yang menyilaukan seperti matahari terbentuk dalam sekejap, seolah-olah itu adalah cahaya Buddha. Ye Chen langsung merasakan bahwa ada kekuatan jiwa lain dalam pikiran boneka berpakaian hitam itu. Itu adalah kekuatan jiwa yang mengendalikan boneka berpakaian hitam itu. Di bawah penerangan jiwa, kekuatan jiwa itu tampak sangat kecil dalam sekejap, dan di bawah cahaya itu, tampaknya itu akan meleleh. Pada saat ini, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di benaknya, yang membuat tubuhnya bergetar beberapa kali, dan matanya tiba-tiba menjadi ketakutan. Pada saat ini, pedang jiwa Ye Chen keluar lagi dan memasuki pikiran boneka berpakaian hitam dan menusuk kekuatan jiwa lainnya. Ah, hanya mendengar, pria berpakaian hitam itu menjerit, menutupi kepalanya dengan tatapan yang sangat menyakitkan. Ye Chen melihat pria berpakaian hitam itu menjerit, dan seringai muncul dari sudut mulutnya. Dia menebak dengan benar bahwa pria berpakaian hitam itu mahir dalam kekuatan jiwa, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga akan memiliki kekuatan jiwa, dan masih begitu kuat. Ketika Ye Chen berteriak pada pria berpakaian hitam itu, pedang emas hijau darah suci di tangannya sudah ada di tangannya. Pada saat pertama, dia mendesak Daluo untuk menelan formula abadi untuk menjalankan kekuatan abadi dan menghidupkan kembali pedang emas hijau darah suci. Pedang hitam itu bersinar, dan pedang hitam itu bersinar. Jiwa pria berpakaian hitam itu terluka, yang dalam arti sebenarnya terluka, tetapi wilayahnya begitu kuat sehingga dia terbangun pada saat ini dan kemudian meledak dengan kekuatan teror. Dia ditutupi dengan kekuatan hitam, dan kemudian meraung, dan kekuatan itu menyerbu dengan seluruh kekuatannya, melonjak seperti gelombang besar yang akan menghancurkan segalanya. Ledakan, King Guang bertabrakan dengan kekuatan hitam. Meskipun King Guang telah banyak lelah, itu masih membunuh pria berpakaian hitam melalui cahaya hitam. Sekarang pria berpakaian hitam itu masih memiliki rasa sakit yang tajam di benaknya.
Dia baru saja menahan rasa sakit tadi, dan kekuatannya belum sepenuhnya ditampilkan. Kalau tidak, Ye Chen tidak dapat mengalahkan mereka bahkan dengan pedang hijau darah suci. Pria berbaju hitam itu melihat cahaya pedang Ye Chen datang, hatinya bergerak, tangannya tercetak, tombak hitam muncul di tangannya, dan kemudian tombak itu menusuk cahaya pedang itu. Ledakan, ada suara keras lainnya, cahaya pedang biru dan tombak itu adalah ujung jarum ke gandum. Sebuah kekuatan meledak di sekitar mereka. Roh pedang hancur dan tombak itu terguncang keluar. Ye Chen melangkah mundur beberapa langkah, dan pria berbaju hitam itu langsung menyelinap keluar. Setelah Ye Chen menstabilkan tubuhnya, dia memegang tangannya lagi dan mengeluarkan kekuatan abadi di tubuhnya sepenuhnya. Setelah diserap oleh pedang emas hijau darah suci, dia sekali lagi menghunus pedang. Begitu pria berbaju hitam itu stabil, dia melihat serangan mengerikan lainnya. Matanya bersinar dengan kengerian. Kemudian dia memanggil tombak itu, memadatkan udara hitam pada tombak itu dan menusuknya keluar dalam sekejap. Cahaya pedang biru itu meraung seperti naga hijau dan jatuh di tombak itu. Sebuah retakan muncul di tombak itu. Jika bukan karena gas hitam, bagaimana tombak itu bisa bertabrakan dengan pedang emas hijau darah suci? Ledakan, pedang itu tidak dapat dipatahkan dalam cahaya. Tubuh pria berpakaian hitam itu terbang terbalik dan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya bergetar. Pertama, jiwanya terluka, dan kemudian dia dipukul oleh pedang hijau darah suci Ye Chen hingga memuntahkan darah. Bahkan jika wilayahnya tinggi, dia tidak dapat menahannya. Secara khusus, kekuatan jiwanya rusak, dan kekuatan-kekuatan jiwanya tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat, yang berdampak besar padanya. Ye Chen tahu bahwa ini adalah kesempatannya sendiri, jadi dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tubuhnya menyala dan mendekati pria berpakaian hitam dalam sekejap. Cairan asli di tubuhnya sudah terbakar, yang memberikan cukup kekuatan abadi untuk pedang emas hijau darah suci. Kecepatan pedang emas hijau darah suci terlalu cepat untuk menghabiskan kekuatan abadi. 2 kali, kekuatan abadi Ye Chen akan habis. Tubuh Ye Chen sulit ditanggung, jadi dia harus benar-benar membiarkan pria berpakaian hitam kalah dalam pertarungan dalam serangan ini, jika tidak, dia mungkin akan terbalik. Setelah menyerap kekuatan abadi dari cairan asli, pedang emas hijau darah suci menjadi sangat bersemangat. Pedang itu berdenting, dan sepertinya dia tidak sabar untuk bergerak. Ye Chen tidak ragu untuk menusukkan pedang, seluruh tubuhnya seperti kilat mendekati pria berbaju hitam. Ketika pria berbaju hitam hendak keluar, Ye Chen melemparkan tangannya yang lain, dan pagoda emas hitam dengan pola naga terbang keluar, lalu berubah menjadi pagoda besar dan menekannya. Raungan, diikuti dengan dekat, adalah raungan naga yang memekakkan telinga datang, sehingga mata pria berbaju hitam itu langsung menjadi hitam.